bahwa banjir yang telah berlalu pada waktu itu adalah bencana alam. Dan aku tahu nyatanya tidak seperti itu. Hutan di daerah bumi telah banyak ditebang. Tambang-tambang legal dan ilegal menjamur di mana-mana. Sungai dipaksa menyempit oleh pembangunan yang tidak terkendali. Semua itu membuat alam kehilangan keseimbangan. Dan salah satu dari mereka ada yang berusaha menjelaskan kepada media. Kalau dia dari belakang, dia seperti pemilik tambang itu. Dengan yakin dia berbicara. Kami menekankan bahwa hasil pemeriksaan awal di daerah tersebut tidak menunjukkan korelasi langsung antara operasi tambang, pembakaran hutan, dan bencana banjir bandang yang terjadi. Nah, jadi mau misalkan ya, semuanya akan kami dapatkan dahulu. Berdasarkan hasil meeting kami selama 28 jam 34 menit 17 detik, bahwa indikasi awal lebih mengarah kepada faktor-faktor lain seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi, dan pembalakan liar yang mengurangi daya serap tanah. Area yang terkena dampak paling parah merupakan daerah-daerah yang mengalami degradasi hutan cukup lama, jauh sebelum adanya aktivitas pertambangan resmi seperti punya kami. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bencana alam, kira-kira mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan uang. Sekali mereka mau kira-kira seperti itu. Mereka hanya menerima laporan dari saya. Selamat pagi, Pak. Nama saya Siti Maimunah. Umur saya 17 tahun. Ibu saya Dek Sayanti dan nama bapak saya Rahmat Fajar. Biasa dipanggil Usman oleh teman-teman. Oh, anak. Ternyata kamu anaknya Usman Penceng, toh? Munah, walaupun anaknya Pak Teng itu belum mulai kebo, cuma bisa makan dan kencing. Tapi dia malah kaya. Siapapun yang mau dinikahinya pasti hidupnya terjamin. Saya juga kenal baik dengan bapakmu. Dia sering bercerita jika punya anak gadis cantik, tapi tidak mau melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Jadinya dia itu jodoh kamu. Saya juga bekerja pada Pak Peng karena itu. Saya dan bapakmu sering bertemu di bidang berita Peng. Makanya saya kenal dengan Usman Penceng. Dan sekarang bapakmu gimana? Nah, belum ketemu ya? Semoga sudah ada informasi tentang keberadaan Usman. Jadi gini, pendataan yang saya lakukan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang digunakan kali itu. Ini murni tugas dari bagian sosial untuk membuat laporan kerugian akibat bencana alam berskala nasional kepada pemerintah pusat. Jadi kamu paham ya? Ingin marah rasanya. Tapi untuk apa? Siti Maimunah, umur 17 tahun, lulusan SMP, ternyata ajarkan pengetahuan rumah nasib keluarga ini. Korbankan untuk menikah dengan orang yang sama sekali belum pernah dikenali. Hanya karena dia melarang juragan sawit, bukan berarti saya bebas dijadikan istri termuda dari istrinya yang lain. Wah, Pak. Kenapa harus saya yang menanggung semua ini? Bukannya saya tidak mau melanjutkan sekolah, tapi
siapa yang akan menjaga ibu saat musuh tiba-tiba kejam? Malam itu, hujan turun sejak sore. Seperti biasa, bapak duduk di kursi kayu depan rumah, mendengarkan radio kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Selamat sore, sobat-sobat IMF. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini. BMKG memprediksi hujan super deras yang dapat dipicu siklon tropis-nya, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai atau petir serta angin kencang dapat berpotensi melanda banyak daerah di tanah air. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, terutama di daerah rawan seperti Gamparan Lalapan, Kaki Bukit, Lereng dan dekat Taliger. Demikian informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Sobat WMF, di sore hari ini kita kembali lagi ke sama dengan Nabi Jahit untuk mengisi pelagoyan yang kepada stasiun warna bencana dapat dibuat lagu ini dan dibuat pelatihan sepanjang hari. Ini dia lagunya. Gusti Kulo angkat tangan. Selamat menikmati. Di luar, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Tiba-tiba air sudah masuk ke dalam rumah. Apinya bergerak cepat membawa potongan kayu dan ranting dari arah rumah. Aku masih ingat dengan jelas Bapak foto memperai tangan ibu dan adik, tetapi air pada tubuh mereka menjauh. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah memberikan isyarat untuk kepada Anda. Sudah 4 bulan lebih semua digelar. Berita tentang dahsyatnya bencana itu dengan cepat tersebar. Foto, video, wawancara, entertainment, gelanggaran, sumbangan politik, ekonomi, dan jabatan. Saya sangat prihatin terhadap kondisi saudara-saudara kita di luar sana. Kami sudah menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan yang paling mendasar. Saudara-saudara sekalian, jalan-jalan sudah mulus semua. Pasokan energi dipastikan aman. Stok kebutuhan BBM tidak perlu dikhawatirkan. Dan hutan-hutan akan ditanam pohon kembali. Ditanam kembali. Anda akan menanam pohon kembali atau akan menggantikan hutan-hutan itu menjadi ladang sawit, beton-beton pencakar langit, dan memadamkan semua angin. Boleh, Pak. Boleh. Silahkan. Tapi jangan di tempat kami. Hanya inilah satu-satunya peninggalan Bapak yang tersisa setelah bencana banjir bandang pada waktu itu. Kenangan tentang seorang ayah yang pernah mengajariku bahwa air adalah kehidupan, dan seorang anak perempuan yang suatu malam harus belajar bahwa air juga bisa membawa kehilangan. Air itu datang tanpa nama, tidak memberi salam. Dia hanya telah mengambil rumah,
Tuan, Bapak, Ibu, cepat menyatakan. Selamat siang, Pak. Nama saya Siti Bayu binti Rahmat Fatih alias Usman Peng. Umur saya 17 tahun. Hidup seorang ibu. Saya akan merawat pohon ini agar alam tidak kehilangan keseimbangan sampai pohon ini tumbuh menjadi hutan ini. Sampai kapan tidak ada yang boleh merampasnya, tidak ada yang berhak untuk mengambilnya. Kan pohon ini milik saya sendiri.